Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, Program Studi Ekonomi Islam semester 3. Untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, dengan saya Putih Hairani Rijadi, saya juga akan menggunakan beberapa referensi nantinya selama 14 kali pertemuan. Tetapi untuk pertemuan pertama, kita nanti akan langsung membahas, karena materinya juga banyak, jadi saya akan mengambil dari salah satu e-book yang saya punya. Di sini judulnya Bahan Ajar Manajemen Pemasaran Syariah, ya. Karangan Tati Handayani dan Muhammad Anwar Fatoni, penerbitnya dipublish ya tahun 2019. Nah, kita langsung saja ya, karena kalau untuk sistem penilaian seperti RPS segala macam itu nantinya saya akan bagikan secara terpisah supaya lebih menghemat waktu. Untuk pertemuan pertama kita akan baca, saya akan baca bab 1 e-book ini. Nah ini bab 1, konsep pemasaran secara umum. Deskripsi materi yang diuraikan bab ini adalah tentang pengertian pasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran. Perkembangan pemasaran dalam pemasaran Islami, Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran, pentingnya pemasaran Islami, dan etika berada di pasar dalam Islam. Ini semoga di kalian bisa terlihat jelas ya tulisannya. Tujuan pembelajaran: 1. Mahasiswa bisa menyebutkan definisi pasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran. 2. Mahasiswa bisa memahami tentang perkembangan pemasaran dalam pemasaran Islami. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. 4. Mahasiswa dapat menentukan pentingnya pemasaran Islami. 5. Mahasiswa dapat menyebutkan etika berada di pasar dalam Islam. Kita langsung masuk ke pengertian pasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran. Yang pertama, pasar. Pasar dalam bahasa Arab disebut so'uq, bentuk jamak aswak atau aswak, yang berarti tempat menjual sesuatu dan proses jual beli berlangsung. So'uq sebagai sebuah konsep telah ditetapkan selama masa Rasulullah SAW sebagai tempat penjualan terjadi, namun terkait dengan transaksi sendiri tidak pada tempat tersebut. Dengan demikian, pasar Islam dijalankan dimanapun dan kapanpun ketika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli di bawah kesepakatan bersama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Untuk lebih memahami tentang pasar, berikut pengertian pasar menurut beberapa ahli. Menurut Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan dan orang yang memiliki kemampuan dalam pertukaran. Dan menurut Handri Ma'ruf menyatakan bahwa pasar memiliki 3 pengertian sebagai berikut. Yang pertama, pasar dapat diartikan tempat, yaitu pasar sebagai tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembelian atau konsumen. Kedua, pasar dapat diartikan interaksi, permintaan, dan penawaran, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. Dan yang terakhir, pasar dapat diartikan sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Pengertian ini merujuk pada 2 hal, yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi, pasar adalah orang-orang yang menginginkan suatu barang atau jasa, serta memiliki kemampuan untuk membeli. Nah, kita masuk di sini bahas tentang sejarah pasar. Dalam buku The Principles of Islamic Marketing, karya Baker Ahmad Al-Seran, yang diterjemahkan oleh Aditya Prayoga, disebutkan bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab telah mengenal banyak pasar yang sebagian besar berlangsung musiman dan diadakan pada hari tertentu.
Pasar tersebut merupakan pasar lokal yang melayani desa-desa tetangga dan suku-suku seperti Souk Hajar, serta pasar umum yang menjadi persinggahan masyarakat dari seluruh penjuru Jazirah Arab seperti Souk Aukas yang terletak di dekat Mekah. Beberapa pasar memiliki kegunaan yang lebih besar dibandingkan dengan pasar lain karena memiliki lokasi geografis yang strategis seperti Souk Eden. Hal ini dikarenakan keterlibatan dalam perdagangan internasional dengan pasar India, Abisinia, Persia, dan Cina. Pasar lain seperti Souk Yamah memperoleh kemanfaatan dari lokasinya yang terletak di persimpangan Jalan Khalifah Dagang. Alasan terbesar bagi masyarakat untuk menghadiri pasar-pasar tersebut adalah penyelenggaraan pasar yang sebagian besar berlangsung pada momentum 4 bulan suci dalam penanggalan Arab. 4 bulan suci tersebut dikenal sebagai bulan-bulan haram atau Asyhurul Haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Dalam bulan haram, terdapat kesepakatan umum bahwa tidak diperkenankan adanya peperangan atau pertumpahan darah selama bulan-bulan tersebut, meskipun terjadi pertikaian antar suku di Arab. Sebentar. Ini ada telepon. Saya silent dulu. Lupa silent tadi ya. Oke, lanjut. Dalam bulan haram terdapat kesepakatan umum bahwa tidak diperkenankan adanya peperangan atau pertumpahan darah selama bulan-bulan tersebut. Jadi memang kalau udah masuk 4 bulan haram ini itu sudah terkenal pada peraturan tidak boleh ada pertumpahan darah. Bulan haram merupakan waktu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam membangun Baitullah dan menyeru manusia untuk pergi berhaji ke Baitullah. Islam sangat menghormati bulan haram, namun Allah Subhanahu wa taala memperkenankan umat Islam untuk membalas serangan jika mereka diserang terlebih dahulu pada bulan-bulan tersebut. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu suratnya, surat Al-Baqarah ayat 194, bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Karena larangan untuk melakukan pertempuran kecuali jika mendapat penyerangan, selama bulan tersebut memiliki kondisi yang aman untuk melakukan perjalanan di sepanjang semenanjung Arab. Hal ini memberikan kesepakatan kepada para pedagang dan kabilah Arab untuk membawa barang-barang mereka, berdagang dan kembali lagi tanpa sedikit pun dirugikan oleh pertikaian dan perampokan. Meskipun tidak ada kesepakatan di antara sejarawan Arab, Said Al-Afghani dalam buku The Principle of Islamic Marketing berpendapat bahwa terdapat 20 pasar di Arab dan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, jenis pasar yang tunduk pada otoritas asing. Pasar Hajar dan Pasar Oman berada di bawah kendali Persia, sementara Gaza pada Mediterania dan Busra di Syria berada di bawah kendali Romawi. Meskipun demikian, semua pasar tersebut dijalankan oleh orang-orang Arab yang ditetapkan oleh penguasa Romawi atau Persia. Yang kedua, jenis pasar yang dikendalikan sepenuhnya oleh bangsa Arab dan dijalankan oleh para pemimpin dan bangsawan. Pasar-pasar tersebut mencerminkan budaya Arab dan sebagian besar terletak jauh di pedalaman, jauh dari ancaman kekuatan besar masa itu, Persia dan Romawi. Contoh terbaik dari pasar jenis ini adalah Souk Aukas yang berada di dekat Mekah dan Yamamah yang berada di dekat Riyadh. Akan tetapi Aukas tidak digunakan lagi sejak 746 Masehi. Dan yang terakhir jenis pasar campuran yaitu pengaruh bangsa Arab tidak terlalu kuat. Pasar-pasar tersebut terletak di pelabuhan dan para pedagangnya berhasil hingga Tiongkok. Kegunaan pasar ini adalah perbekalan untuk berlayar ke daerah perniagaan. Nah itu tadi sedikit ya. Nah, kegiatan pasar yang dibawa oleh pasar-pasar sangat mempengaruhi gaya hidup bangsa Arab dan memberikan mereka akses menuju kemewahan di luar kebiasaan. Bangsawan Arab dimanjakan dengan pakaian mewah, minyak wangi, senjata, dan anggur. Selain adanya pergeseran gaya hidup, mereka juga berambisi untuk membawa barang paling terkenal pada masa itu, yakni barang-barang yang berasal dari Syria dan Irak. Pada masa sebelum Islam, puisi-puisi Arab penuh dengan pujian terhadap anggur, pesta anggur, dan pelayan-pelayan pesta anggur. Sulit untuk menemukan sebuah puisi yang tidak menyebutkan kata anggur. Oke, sekarang kita masuk ke subbab berikutnya, fungsi pasar. Pasar memiliki 3 fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, pasar berfungsi sebagai sarana distribusi.
Dalam hal ini, pasar memperlancar proses penyaluran barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Produsen dapat berhubungan langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali mengalami kendala. Yang kedua, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Dalam hal ini, konsumen yang membutuhkan barang dan atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang dan atau jasa tersebut sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Harga yang telah menjadi kesepakatan bersama tentunya telah diperhitungkan oleh produsen dan konsumen. Yang ketiga, pasar berfungsi sebagai sarana promosi. Dalam hal ini, pasar berfungsi tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya kepada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang dan atau jasa yang diperkenalkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan sebagainya. Banyaknya cara promosi yang dilakukan oleh produsen membuat konsumen lebih selektif dan memilih barang yang akan dibeli. Biasanya produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan kualitas bagus akan menjadi pilihan konsumen. Nah, terus untuk saya akan skip langsung ke halaman 8. Ini mudah-mudahan saya coba besarin lagi deh, takutnya nggak kelihatan. Oke. Kita masuk ke subbab berikutnya tentang bauran pemasaran. Ya, subbab berikutnya, tapi di sini saya akan langsung skip ke halaman 8. Ya, bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran dengan customer oriented. Terdiri dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikontrol digunakan oleh pemasar untuk mencapai tujuan pemasaran atau target yang dituju. Neil H. Borden, seorang profesor bidang marketing and advertising di Harvard Business School tahun 1964, mengenalkan untuk pertama kalinya konsep marketing mix dengan 12 elemen, yaitu product planning, pricing, branding, channels of distribution, personal selling, advertising, promotions, packaging, display, servicing, physical handling, dan fact-finding and analysis. Ini menurut Borden tahun 1984. Seiring berjalannya waktu, terjadi transformasi yang signifikan dalam konsep marketing mix. McCarthy kemudian merekonstruksi konsep marketing mix dengan 4 elemen yang dikenal dengan the 4 Ps, product, price, place, promotion. Beberapa tahun kemudian, Philip Kotler menambahkan 2 elemen pemasaran lain, yaitu public relations and political power. Ya, ini menurut Kotler tahun 1980. Bahkan McGrath menambahkan 3 elemen lainnya, yaitu personal, physical facilities, and process management. Ini ada menurut Goi tahun 2009. Lalu selanjutnya, dominasi konsep marketing mix kemudian tergeserkan oleh konsep relationship marketing and emotional marketing. Inti dari konsep relationship marketing adalah bagaimana merancang hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk meningkatkan nilai bagi kedua belah pihak. Sementara itu, emotional marketing lebih pada menjadikan suatu merek dapat menggugah perasaan dan emosi konsumen, menjadi gaya hidup, dan membentuk hubungan yang mendalam dan tahan lama hingga membentuk loyalitas konsumen. Konsep ini terdiri dari 4 unsur yang disingkat 4 E's, yaitu emotion, exclusivity, engagement, dan experience. Menurut Sutrisno tahun 2010. Perkembangan selanjutnya datang dari Philip Kotler. Ia mengatakan telah terjadi pergeseran orientasi pemasaran, dan kini tengah terjadi perubahan yang mengarah pada human-centric yang disebut dengan istilah marketing 3.0. Konsep pemasaran ini mempertimbangkan 3 aspek sekaligus, yaitu fungsional, emosional, dan nilai-nilai spiritual. Oke, kita masuk ke subtopik berikutnya tentang manajemen pemasaran. Di sini saya langsung skip ke halaman 12. Yang pertama, ruang lingkup manajemen pemasaran.
Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas pemasaran bukan hanya terkait dengan bidang bisnis, kini organisasi sosial kemasyarakatan dan departemen pemerintahan juga kerap menggunakannya. Pada umumnya, ruang lingkup manajemen pemasaran meliputi beberapa hal berikut. A. Falsafah. Falsafah manajemen pemasaran mencakup konsep dan proses pemasaran serta tugas-tugas manajemen pemasaran. B. Faktor lingkungan pemasaran merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan. C. Analisis pasar mencakup ciri-ciri dari tiap-tiap jenis pasar, analisis produk, analisis konsumen, analisis persaingan, dan analisis kesempatan pasar. D. Pemilihan sasaran atau target pasar mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan kriteria yang digunakan, peramalan potensi sasaran pasar, dan penentuan wilayah pasar atau penjualan. E. Kebijakan dan strategi produk mencakup strategi pengembangan produk, strategi produk baru, strategi lini produk, dan strategi acuan produk atau produk mix. F. Kebijakan dan strategi penyaluran mencakup strategi penyaluran distribusi dan strategi distribusi fisik. G. Organisasi pemasaran mencakup tujuan perusahaan dan tujuan bidang pemasaran, struktur organisasi pemasaran, proses dan iklim perilaku organisasi pemasaran. Oke, sekarang kita masuk ke subtab berikutnya. Sekarang kita udah membahas tentang konsep manajemen pemasaran dalam Islam. Manajemen pemasaran dalam perspektif Islam adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam bisnis berupa kegiatan penciptaan nilai atau value creating activities yang memungkinkan siapapun yang melakukannya dapat tumbuh dan mampu mendayagunakan kemanfaatannya berlandaskan pada kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Terkait dengan manajemen pemasaran Islam, Islam juga mengartikan pemasaran sebagai al-wakalah, yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Untuk mencapai optimalisasi kinerja pemasaran produk, organisasi perlu membentuk struktur khusus yang menjalankan tugas pemasaran. Orang atau sekelompok orang yang memiliki kewenangan atas organisasi akan melimpahkan wewenangnya kepada orang lain atau sekelompok orang untuk menjalankan tugas dalam hal strategis dan teknis pemasaran pada organisasi tersebut. Oke, kita selanjutnya saya akan skip ke halaman perkembangan pemasaran menuju pemasaran Islami. Persepsi yang kerap kali ditemukan dalam masyarakat bahwa pasar konvensional selalu lebih menguntungkan secara finansial dibandingkan dengan pasar Islam karena sistem bunga yang dimilikinya. Untuk mengubah persepsi tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Sejalan dengan perubahan kebutuhan dan keinginan manusia, di masa depan ternyata terjadi pula pergeseran pasar dari tingkat intelektual atau rasional menuju ke tingkat emosional yang akhirnya bertransformasi ke tingkat spiritual. Pasar spiritual ini akan mempertimbangkan kesesuaian produk, keuntungan finansial, dan nilai-nilai spiritual yang diyakini. Dalam kenyataannya, tidak mudah bagi pasar rasional untuk berpindah ke pasar spiritual. Disinilah tantangan terbesar sistem ekonomi Islam dalam membidik pasar rasional. Perlu menjadi perhatian bahwa pasar rasional masih merupakan pasar besar. Solusi yang bisa dilakukan dalam meraih pasar ini adalah dengan konsep pemasaran Islami atau Islamic marketing. Pemasaran Islami merupakan suatu proses bisnis yang seluruh prosesnya merupakan nilai-nilai Islam. Suatu cara dalam memasarkan suatu bisnis yang mengedepankan nilai-nilai yang mengagungkan keadilan dan kejujuran. Dengan pemasaran Islami, seluruh proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang kegiatan perdagangan yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah serta dapat tetap memperoleh keuntungan. Selain diperlukan sifat yang sesuai dengan tuntunan Islam, persiapan konsep pemasaran yang baik juga perlu diperhatikan. Konsep ini disebut dengan strategi pemasaran Islami atau Islamic Marketing Strategy. Islamic Marketing Strategy bertujuan untuk pemetaan pasar berdasarkan ukuran pasar, pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan situasi persaingan. Pada tahap awal dilakukan dengan membidik pasar rasional yang potensial dan dilanjutkan dengan melakukan positioning di benak para konsumen. Setelah menyusun strategi, kegiatan selanjutnya adalah Islamic Marketing Tactic yang dimaksudkan untuk memenangkan market share.
Islamic marketing tactic perlu dilakukan diferensiasi yang meliputi apa yang ditawarkan atau konten, bagaimana menawarkan atau konteks, dan infrastruktur apa yang dibutuhkan. Diferensiasi ini sudah seharusnya dilakukan secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan marketing mix, price, product, based promotion. Selain itu, penting juga untuk melakukan selling dalam meningkatkan hubungan dengan konsumen sehingga mampu menghasilkan keuntungan finansial. Terakhir, semua strategi dan taktik yang sudah dirancang akan berjalan optimal jika disertai dengan peningkatan value dari produk dan atau jasa. Peningkatan value berarti mampu membangun merek yang kuat, memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen sehingga membuat konsumen loyal, serta mampu menjalankan proses sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Dalam hal pelayanan, setiap perusahaan harus dapat menjamin kepuasan konsumennya, karena every business is a service business. Dalam melakukan pelayanan, perlu penekanan sikap yang simpatik, lembur, sopan, dan penuh kasih sayang. Selain itu, Islamic marketing value juga menekan merek atau brand, yaitu nama baik yang menjadi identitas seseorang atau perusahaan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW dikenal sebagai seseorang yang dapat dipercaya atau amin. Brand tersebut menjadikan Rasulullah SAW lebih mudah untuk mengomunikasikan produknya karena semua orang telah mempercayai perkataan beliau, karena amin itu artinya dapat dipercaya. Pada akhirnya, setiap bisnis harus mencerminkan tingkat quality, cost, dan delivery dari produk atau jasa yang baik untuk ditawarkan. Dengan berbagai komponen pemasaran tersebut yang dilandasi oleh prinsip-prinsip nilai Islami, pasar nasional dapat lebih mudah dibawa ke wilayah pasar spiritual. Dengan demikian, pasar dapat semakin tumbuh seiring dengan pergeseran dari pasar rasional atau konvensional ke pasar spiritual. Oke, saya akan skip ke halaman ke subbab berikutnya. Di sini Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Pentingnya memiliki jiwa yang Islami merupakan penentuan yang bernilai tinggi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu contohnya adalah konsep keadilan dalam Islam yang berimplikasi pada keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Dalam konteks keadilan, Islam menganggap manusia sebagai satu keluarga yang mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal warna kulit, bahasa maupun kondisi ekonomi, yang membedakan manusia di mata Allah hanyalah tingkat ketakwaannya. Keadilan ekonomi merupakan suatu konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan hukum. Dengan dilandasi pada keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat. Jadi, setiap individu harus terbebas dari eksploitasi individu lain karena Islam melarang dengan tegas seorang muslim menzalimi atau merugikan orang lain. Penerapan nilai-nilai spiritual dalam berbisnis akan meluruskan praktik-praktik yang menyimpang seperti kecurangan, kebohongan, propaganda, iklan palsu, penipuan, dan kezaliman lainnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat berikut. Yang pertama, di sini ada Asy-Syu'ara ayat 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ini di surat Asy-Syu'ara. Lalu di sini juga ada surah Al-Maidah ayat 2, tapi tidak akan saya bacakan, bisa dibaca dengan sendirinya. Saya akan langsung penjelasannya di sini. Dalam Islam, kegiatan pemasaran senantiasa dilandaskan pada semangat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan pemasaran sebaiknya dilakukan sebagai usaha untuk meraih kesejahteraan bersama dan tidak untuk kepentingan sesaat, golongan, atau kepentingan sendiri. Islam merupakan agama luar biasa yang mengatur semua hal yang menyangkut kehidupan manusia. Dalam hal ini, Islam merupakan agama yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan di dunia dan di akhirat kelak, antara hubungan dengan Allah hablum minallah dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Ajaran Islam sangat sempurna karena Islam adalah agama terakhir sehingga sudah seharusnya mampu memecahkan berbagai persoalan manusia terkait dunia dan akhirat. Islam menghalalkan umatnya berdagang, bahkan Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok pebisnis sebelum menjadi Rasul yang sangat terpandang pada zamannya.
Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada dalam ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah menyatakan, sepanjang perjalanan sejarah, kaum muslim merupakan simbol sebuah amanah dan di bidang perdagangan mereka berjalan di atas adab Islamiyah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika bisnis yang islami. Ya, jadi memang pada dasarnya Rasul saja sudah mempunyai jiwa dagang. Baik, saya akan langsung skip ke poin berikutnya karena ini juga udah asar. Pentingnya pemasaran Islami. Pemasaran memegang peran yang strategis bagi kelangsungan suatu bisnis. Sebuah bisnis dengan hasil produk yang biasa saja bisa sukses karena strategi pemasaran yang tepat. Dalam kegiatan apapun, pada dasarnya memerlukan peran pemasaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan usaha. Tujuan perusahaan untuk dapat menjamin kelangsungan usaha, berkembang, dan mampu bersaing dapat terjadi apabila perusahaan dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kuantitas yang diharapkan serta mampu mengatasi tantangan dari para pesaing dalam pemasaran. Untuk itu, dibutuhkan orang-orang yang dinamis, mempunyai kreativitas, inisiatif, dan keuletan untuk memimpin kegiatan di bidang pemasaran. Ya, jadi itu dan ini sekarang saya skip ke subbab terakhir yang akan saya bahas untuk pertemuan hari ini, yaitu etika berada di pasar dalam Islam. Ya, jadi untuk berada di dalam pasar aja itu juga ada etikanya ya, dalam pandangan Islam. Islam merupakan agama yang mengatur segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk permasalahan etika. Tidak hanya etika dalam melakukan aktivitas sehari-hari, Islam juga mengajarkan etika ketika berada di pasar atau dalam melakukan jual beli. Anggapan yang menyatakan bahwa seburuk-buruknya tempat adalah pasar disebabkan oleh mudahnya perbuatan dan perkataan curang dari para pelaku bisnis di pasar tersebut. Untuk itu penting bagi seorang muslim untuk mengetahui etika dalam pasar menurut Islam agar kegiatan berbisnis dapat menjadi sebuah sarana untuk menggapai keberkahan, bukan sebagai usaha dengan menghalalkan segala cara. Beberapa etika Islam bagi pelaku bisnis baik pedagang maupun pemasar dijelaskan sebagai berikut. 1. Memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Ya, di sini udah jelas ya. Pelaku bisnis harus selalu bertakwa, mengontrol diri, dan menakar orientasi bisnis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kepada manusia. Selanjutnya, yang saya skip ke halaman 26. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik atau siddiq ya. Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik. Ya, ini memang juga salah satu sifatnya Nabi. Yang ketiga, berperilaku adil. Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa berperilaku adil dalam keadaan apapun, termasuk ketika berbisnis. Bahkan berbisnis secara adil hukumnya adalah wajib. Dalam bisnis modern, sikap adil harus tergambarkan bagi semua stakeholder. Semua pihak harus merasakan keadilan, tidak boleh ada satupun pihak yang hak-haknya terzalimi. Terkait perilaku adil, Islam juga melarang seorang pedagang terlalu banyak mengambil orang. Ya, artinya, jadi kalau misalnya ada beberapa pedagang dengan produk yang sama, itu harus dibagi rata gitu, tidak boleh ada satu yang terlalu banyak. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati. Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pedagang maupun pemasaran. Dalam sebuah kitab Ta'lim al-Muta'alim menyatakan bahwa rendah hati merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap melayani akan timbul sikap sopan santun dengan rendah hati. Dengan demikian, bersikap melayani dan rendah hati merupakan sikap yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Selanjutnya, 5. Menepati janji dan tidak curang. Pelaku bisnis harus senantiasa menepati janji dan tidak melakukan kecurangan dalam bisnis. Ya, karena itu udah pasti ya. Yang keenam, jujur dan terpercaya. Kejujuran merupakan sikap yang harus ada dalam setiap kegiatan jual beli maupun bisnis. Seorang pebisnis baik pedagang maupun pemasaran harus memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya. Yang ketujuh, menerapkan manajerial yang baik.
Setiap pelaku bisnis, baik pedagang maupun pemasar, wajib menerapkan manajerial yang baik. Ya, manajerial yang baik dapat berupa pencatatan transaksi, kelengkapan dan kerapian administrasi, pembukuan atas keluar masuknya barang, serta catatan tentang perjanjian dan kesepakatan yang dibuat. Yaitu penting untuk hitam di atas putihnya. Selanjutnya ini saya skip aja. Yang ke-8, tidak berburuk sangka dan berbuat gibah. Saling menghormati dan tidak berburuk sangka satu sama lain merupakan ajaran Rasulullah SAW yang harus diimplementasikan dalam kegiatan berbisnis. Setiap pebisnis harus dapat menghormati pebisnis lain dan tidak berburuk sangka terhadapnya. Hal ini tentu akan menciptakan suatu persaingan sehat dalam kegiatan berbisnis. Sementara itu, gibah merupakan suatu kegiatan membicarakan keburukan orang lain. Sedikit sekali orang yang lidahnya dapat selamat dari cela dan cerca. Oleh karena itu, tidak heran apabila gambaran gibah dalam Al-Quran ya memiliki ayat tersendiri gitu. Bahkan Allah tuangkan ayatnya tentang gibah ya di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini Allah bilang, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Ini Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ke-9, tidak bersumpah ketika berdagang. Ya, jadi tidak memakai kata sumpah. Ya, karena di sini ada hadis riwayat Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansori bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara itu seperti melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Dan yang ke-10, tidak melakukan sogok atau suap atau riswah. Rasulullah sangat melaknat orang yang memberikan uang sogok untuk mencapai sesuatu yang bukan haknya. Tidak hanya memberikan, Rasulullah juga sangat melaknat orang yang menerima uang sogok dan perantaranya. Larangan ini berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan pemasaran. Oke, itu tadi 10 etika dalam bisnis. Saya rasa itu cukup untuk selebihnya nanti ini bisa dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.